Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam Renata. Aduh, cantik banget cucu Oma. Kalau dilihat-lihat rumah Oma sekarang nuansanya batik ya? Heeh. Gini kan ini Hari Batik Nasional, jadi Oma pengen merayakannya dengan mengganti semuanya dengan nuansa batik. Keren banget Oma. Iya, yuk aku jelasin ya. Oke. Ini boneka golek Cina ya, dan dia menggunakan batik juga. Ini batik yang pengaruh Cina, warnanya merah. Dia juga pakai kebaya encim dan ada selendangnya juga batik. Bagus banget Oma. Iya, cantik ya. Cantik. Iya, bener. Ini juga yang membuat Pak Benny itu juga penerima WCC Award dan Dekranas Award. Wow, keren-keren. Iya, keren banget. Terus ada apa lagi Oma? Nah ini kan Oma ganti nih semuanya pakai nuansa batik juga. Oma juga ambil merah supaya sesuai sama boneka golek tadi ya. Iya Oma. Terus ya, nah ini juga cantik nih Renata. Iya, cantik banget ya. Iya, ini batik yang dipadu dengan tenun Garut yang dibordir ya, dibordir tapi sesuai dengan batiknya. Dan warnanya ditabrak-tabrak aja, tapi tetap cantik ya. Cantik banget, aku suka banget ini. Kalau ini motif apa Oma? Kalau ini adalah motif dari celeng kawengen ya. Jadi ini juga dibuat dengan pewarnaan alam indigo. Ini adalah dari batik Jawa di Jogja dan dia juga sebagai penerima Dekranas Award dan WCC Award. Kalau batik ini dari mana Oma? Oh, ini batik buatan yang bikin adalah Pak Apip. Ini motifnya juga celeng kawengan, tapi dikombinasikan dengan parang. Keren banget ya Oma. Cantik. Yang ini juga, ini batik Madura. Ini adalah batik tulis dan pewarna alam juga, dan namanya kupu-kupu taman. Jadi kupu-kupu sedang terbang di taman. Ini boneka golek Jawa dan menggunakan batik tradisional 3 negeri dan juga menggunakan kebaya encim yang dipadu dengan renda-renda dan bunga-bunga cantik dan juga menggunakan perhiasan dari Jawa. Wah, cantik banget ya bonekanya Oma. Iya, cantik dan keren. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu pada hari yang berbahagia ini. Kali ini saya ditemani oleh cucu saya tercinta. Halo, aku Renata. Selamat pagi Ibu-Ibu MSI. Bapak dan Ibu, pagi ini saya akan menjelaskan mengenai batik koleksiku. Oh ya Oma, kan tadi Oma bilang Oma mau ceritain batik Oma. Ayo dong ceritain. Boleh, yuk kita mulai. Mau yang mana dulu Oma? Itu kali. Ini? Iya. Nah, ini batik yang Oma pakai waktu menikah. Namanya Sidomukti. Jadi ini bagus sekali. Sidomukti itu dibuat dari Solo asalnya ya. Tapi Jogja juga sudah membuatnya. Dan ini maknanya adalah supaya kita nanti kalau sudah berumah tangga jadi keluarga yang mukti, artinya keluarga yang bahagia, tentram dan damai. Keren banget ya, ada maknanya. Iya, semua batik ada maknanya Renata. Oh, gitu Oma. Iya. Nah, ini waktu Oma pakai waktu akad nikah. Nah, yang ini mungkin coba ambil yang 2. Ini waktu resepsi, Oma pakai bedak putih lar-laran ya. Ini juga bagus ya. Lalu yang ini Oma pakai waktu midodareni. Iya, jadi sehari sebelum menikah kita midodareni. Nah, ini dipakai, ini sarimbit, ini juga sarimbit, ini juga sarimbit. Nah, ini sidoluhur. Wah, Oma, motifnya unik banget ya. Ini sidoluhur ya. Jadi ini Oma pakai waktu midodareni. Nah, maknanya supaya Oma nanti kalau sudah menikah bisa hidup luhur. Jadi bisa jadi pemimpin, ya paling nggak pemimpin keluarga, sehingga bisa memberi panutan yang baik, apalagi bisa menjadi pimpinan masyarakat.
Jadi, Keren banget ya maknanya Oma. iya, semua batik ada maknanya. Tolong ambil yang itu, Oma jelasin. Satunya juga. Ini sama-sama sido luhur ya, yang sudah dikembangkan. Ini baru ya, ini baru. Jadi maknanya sama supaya kalau orang yang memakainya bisa menjadi luhur, bisa menjadi panutan atau pemimpin masyarakat yang menjadi panutan bangsanya. Ini dan ini sudah dikembangin dengan sekarang ini dengan lebih colorful, Iya. cantik kan ya. Jadi kalau dulu kan hanya polos gini ya yang punya Oma ini ya. Tapi ini juga bagus, sudah abu-abu gitu ya. Yang ini sudah warna-warna sekarang. Kalau yang ini cantik banget sih Oma. Ini kesukaan aku. Oh, ini namanya batik tiga negeri seperti yang dipakai oleh boneka itu. Jadi ini batik lama, jadi udah dibuat. Ini paling tidak ini Oma dapat dari mamah Oma. Jadi ini tiga negeri itu artinya dibuat di 3 daerah, di 3 negara maksudnya. Jadi waktu itu ini dibuat seperti ini yang Oma lihat. Ini dibuat untuk desain yang di bawah di latar belakangnya itu adalah sogan ya, dengan corak sogan itu asalnya Solo. Jadi yang sogan dibuat di Solo, lalu bunga-bunganya ini yang merah-merah itu adalah pengaruh dari daerah Rembang ya, jadi Kudus. Nah ini batik Kudus pesisiran jadi lebih ke merah dan juga dicampur Pekalongan sehingga jadi beraneka ragam. Hanya untuk latar belakangnya pakai sogan jadi Solo. Nah batik ini tadinya udah punah ya, hampir punah. Lalu pada waktu itu Yayasan Batik Indonesia mengadakan pameran dan kita pakai seragam batik 3 negeri itu, sehingga setelah itu batik ini jadi muncul kembali dan orang mencari-cari untuk bisa memiliki koleksi ini. Dan sekarang banyak warna-warnanya dan harganya sudah tidak semurah dulu gitu ya. Jadi harganya sekarang udah mahal. Ini ada yang latarnya sogan, ini ada yang warna lebih ke biru. Ini semua dibuat di 3 daerah ya. Ini semua ada tanda tangannya, yang bikin adalah yang terkenal itu adalah Bapak Choa ya. Bapak Choa itu ada tanda tangannya di dalam. Nah ini juga yang hijau ya, ini hijau kebiruan dan ini yang hijau. Sebenarnya ada ungu tapi punya Oma belum ketemu. Jadi ini ada Oma punya, bisa kasih contoh yang ini. Keren-keren banget ya Oma. Iya, bagus ya. Ini batik lama loh, mungkin umurnya udah sekarang udah 100 tahunan ya. Dan masih bagus. Iya. Kalau yang ini apa Oma? Nah, ini bagus sekali. Ini dari Gotex One. Gotex One itu adalah pembatik dan dia budayawan. Jadi dia ini batik yang latar belakangnya itu adalah dia dari Solo. Sehingga dia mengambil ini semua sogan Solo. Warnanya juga bukan warna sogan yang coklat, tapi coklatnya itu agak berbeda kan ya. Nah memang dia suka begitu dan dia kasih di atasnya seperti 3. Ini adalah ayam ini inspirasinya dari Bapak Harjo Mulyo dan terinspirasi dari acara sabung ayam di Jawa Timur. Jadi ini adalah ayam sawung galingnya, makanya disebut batik sawung galing. Yang biru-biru ini adalah ayam yang sedang disabung. Nah ini yang Oma sangat senang karena dia aksennya itu keluar gitu. Nah ini jadi ada batik latar belakang sogan dan warna sogannya juga beda dan warna birunya itu luar biasa. Ya ini sawung galing namanya. Terus kalau yang ini apa Oma? Oh ini batik koleksi Oma juga ada ceritanya. Ini kamu ambil deh, ini batiknya Pak Iwan Tirta, ini semua. Ini Pak Iwan Tirta dengan sogan, ini juga Pak Iwan Tirta dengan pupuknya yang cantik. Dan yang ini Oma juga suka, ini pengaruh Cina ya. Pak Iwan Tirta itu khasnya itu batiknya tuh megah, jadi dibuat besar-besar begini. Jadi cantik sekali dan ini pengaruh Cina, warnanya merah, putih, dan oranye. Wah, motifnya unik banget ya Oma. Ini batik dari Uwi Sucun dan ini juga selalu ada tanda tangannya seperti Pak Iwan Tirta juga. Ini ada tanda tangannya.
Dan saking halusnya, ini batiknya halus sekali. Sampai kelihatannya saking halusnya kayak gambar ya, kayak lukisan ya. Iya. Nah, ini juga cantingnya kecil sekali. Bayangin ceceknya segini ya latar belakangnya. Jadi ini cantik sekali. Ini Wisucun, sekarang udah yang pegang generasi 3-nya. Ini batik Pekalongan ya. Itu adalah Mbak Widanti ya. Jadi dia sekarang yang meneruskan. Cantik sekali, dan ini dibuatnya itu paling cepat 1 tahun satu batik. Paling cepat 1 tahun. Iya. Wow, lama banget. Ya, ini tunjukin Megamendung. Nah, ini sudah dibuat sekarang, dikembangkan di kain silk ya, dengan benang silk. Dan ini ceritanya panjang. Jadi waktu tahun 96 kami mengadakan, kebenaran Oma masih di Kementerian Perdagangan. Tiap tahun kami mengadakan Trade Expo karena Oma di Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Nah, ini salah satu seragam karena batik ini hampir punah. Jadi kita ingin menggali kembali. Nah, karena batik hampir punah, kita ingin supaya orang mencintainya lagi, kita memakai seragamnya dengan batik Megamendung ini. Kami ingat sekali waktu itu pinjem batik dari Ibu Hartini Soekarno untuk dibuat contoh. Dan karena kalau Trade Expo itu yang buka selalu Bapak Presiden, yang hadir seluruh duta besar, lalu para menteri, semua menggunakan batik Megamendung. Nah, setelah itu batik ini jadi mulai berkembang kembali sampai sekarang banyak yang khusus membuat batik Megamendung. Dan ini salah satu Ibu Ijah ya, batik Megamendung, dia adalah penerima dari WCC Award. Jadi ini merupakan dan batiknya seperti ini karena ini Oma dibikinin persis seperti yang menang. Dan ini iya, jadi ini juga bisa dibuat pareo ya. Renata bisa buat rane itu pareo. Jadi bisa buat sarung, bisa buat selendang. Iya. Nah, ini bisa buat sarung sama selendang. Cantik ya? Cantik banget. Iya, kalau dulu mulainya dengan katun biasa seperti, tapi ini juga sudah dikembangkan. Ini mulainya katun. Ini katun, tapi ini juga sudah mahal harganya karena sudah bergradasi. Yang sekarang tuh kan gradasinya aja berapa ini? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Jadi emang sulit, dan ini emang dikombinasi dengan buketan dan kupu. Kalau yang ini cantik banget Oma motifnya. Aku suka banget. Oh, itu sama Ma ini. Ini batik dari Pak Sunaryo dari Pekalongan. Jadi ini batiknya halus sekali. Kalau dibikin ini coraknya parang dengan bunga dan kupu. Ya emang batik tuh banyak flora fauna ya. Jadi buketan, mungkin Renata lebih bagus pegangnya yang ini ke sana karena kelihatan bunganya. Ya. Lalu ini juga, ini Oma punya satu sarimbit. Jadi sama bisa suami istri. Ini juga halus sekali batiknya. Ini juga coraknya hokokai ya, tapi ini latarnya truntum ya. Ini truntum ya. Ini juga ada selendang dan untuk suami. Nah, ini coraknya truntum, latarnya tapi buketan. Warnanya juga cantik ya. Jadi ada coklat sama pink ya. Kalau ini juga warnanya lembut ya. Jadi cantik sekali, dan ini bolak-balik. Istimewanya coba baliknya itu sama. Nah, ini yang membuat mahal. Jadi dia batik dari belakang dan depan. Nah, ini yang membuat harganya mahal. Ini maestro Pak Sunaryo dari Pekalongan. Maestro batik. Ini nih cantik banget. Ini sih yang paling aku suka. Ini lucu sekali. Ini batik dari Mbak Karmanita. Karmanita bikin batik, dan ini pagi sore. Ini lembut sekali, dari sutra juga seperti tadi. Nah, ini ada bisa dipakai, ini selendangnya, ini sarungnya Renata. Bisa dipakai untuk yang corak bunga-bunganya atau corak daun-daunnya yang ini. Nah, warnanya juga cantik ya. Ini merah, biasanya ini Oma pakai kalau 17 Agustus dengan kebayanya putih. Jadi cantik ya, mau dikombinasi begini atau sama, cantik juga gitu ya. Jadi ini cantik sekali dan halus sekali buatannya. Ini dari batik Mbak Karmanita. Terus ini satu lagi belum Oma jelasin yang ini. Oh iya. Nah, ini
Pak Wira ya. Pak Wira itu ini dari Surabaya, Jawa Timur. Dia juga mulai membuat batik. Ini latar belakangnya adalah sekar jagat. Jadi berbagai corak ada di sini dan sangat lembut. Ini adalah batik silk dan dia juga buketan ya, corak buketan, bunga-bunga. Seperti tadi Oma bilang, memang batik itu biasanya buketan atau kalau ada fauna ya, fauna juga agak jarang gitu, tapi buketan akan lebih banyak. Nah ini juga sebenarnya dia mengambil corak hokokai juga dan seperti timbul. Iya. Batiknya itu seperti timbul ya. Jadi ini sekar jagatnya ada berbagai ragam, ada lunglungan, lalu dia ada berbagai macam corak batik ya. Ini, nah ini ada, nah ini ya corak batiknya kan latar belakangnya kan macam-macam ya. Ini cantik sekali. Oke, kayaknya udah semua ya. Iya. Oh, kita belum cerita yang kita pakai nih. Aku ceritain ya batiknya ya. Oma dulu ya. Iya. Jadi ini saya pakai batik yang batiknya adalah batik dari batik Jawa dari Jogja. Ini coraknya sekar jagat yang tadi saya bilang berbagai corak ada di sini dan saya kombinasikan dengan tenun Garut. Kalau yang ini yang dibordir dan ini semua yang saya pakai ini adalah penerima WCC Award batik Jawa, lalu tenun Garut dan juga si Mbak Novi ya yang dari batik Cik dan saya menggunakan mutiara supaya serasi. Nah ini yang jadi, dan ini saya juga pakai bando Renata juga. Kami pakai bandonya dari Mas Didit dari Ikat Indonesia dan ini yang dipakai Renata. Ini adalah batik dari Iwan Tirta ya dengan corak kupu dan berbagai corak bunga kupu ya. Nah dan sekali lagi Iwan Tirta memang selalu dengan motif besar-besar dan ini juga desain Mbak Novi. Mungkin kalau dilihat di belakang itu selalu dia kombinasikan dengan batik, dikombinasikan dengan bordir ya, tapi cantik sekali. Jadi kelihatan lebih modern dan menggunakan ini selendangnya adalah selendang dari batik Jawa yaitu kembang kopi. Nah ini juga penerima WCC Award untuk kembang kopi ini ya. Jadi cantik sekali dan mungkin saya juga kalau mau ke pesta mau pergi tinggal memakai selendang. Jadi lebih cantik supaya lebih formal saya pakai selendang ini. Ini adalah selendang dari Bapak Cokorda, itu beliau adalah dari Bali. Jadi tahun 2007 kemudian kami menangani ekonomi kreatif, kami ke Bali bersama Ibu Mari Pangestu waktu itu dan kami memang mencari produk-produk yang kreatif dan ini dikembangkan di Bali dengan corak desain geometris. Tapi satu selendang ini coraknya macam-macam ya. Jadi coraknya ada bintang, ada semua geometris. Nah, lalu dia sambung, dia buat dengan dia hubungkan satu sama lain. Ya, cantik sekali. Dan dia waktu itu sudah dipakai oleh, udah ekspor maksudnya. Dia sudah bekerja sama dengan Issey Miyake dari Jepang. Jadi batiknya sangat luar biasa. Ini adalah pewarnaan alam. Waktu itu sudah dia kembangkan dan juga ini dari sutra ya, yang dia gabungkan dengan cantik sekali satu sama lain. Nah ini Oma bisa pakai, Oma bisa pakai, dan aku juga mau pakai tas yang cantik. Ya, ini tas dari Karmanita. Oke, ya. Terima kasih ya Oma atas penjelasannya tentang batik. Itu benar-benar menambah wawasan aku banget. Terus sekarang karena pakai batik, aku ngerasa lebih cantik dan percaya diri deh. Iya, kita emang harus bangga dengan batik Indonesia. Apalagi UNESCO sudah mengakui sebagai warisan budaya tak benda. Dan juga Yogyakarta itu sudah diakui sebagai World Batik City oleh World Craft Council. Jadi kita udah diakui oleh dunia.
Untuk ibu-ibu MSI, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Oma tentang batik. Cinta batik Indonesia, bangga karya anak bangsa, bravo MSI.